merupakan mobil yang pernah kami review sebenarnya. Namun yang ini berbeda. Yang ini lebih laki, yang ini lebih raw, yang ini lebih pure. Ini adalah BMW M2 dengan transmisi manual. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. BMW M2 ini adalah generasi kedua. Generasi pertamanya seperti ini. Yang sebenarnya secara bentuk kami lebih suka generasi pertamanya, lebih seksi. Generasi keduanya ini memang terlihat lebih modern, namun ya ada unsur kotak-kotak pada mobil ini yang membuat kami dan beberapa orang berpendapat bagusan generasi pertamanya. Tidak apa-apa, karena yang ini spesial. Kenapa spesial? Karena bertransmisi manual. Well, so what? Ya mungkin ada yang bertanya seperti itu. Emang kenapa manual? Karena ini adalah satu-satunya BMW dengan transmisi manual saat ini. Yes, manual dengan shifter edge pattern dan kopling. Dan manual satu-satunya di BMW bukan dipasang pada BMW entry level, tapi BMW yang performance. Sebenarnya ada lagi yang manual, yaitu BMW M4 CSL. Namun itu adalah barang yang limited. Oke, M2 manual. Yes, yang ini berbeda. Ini adalah manual transmission. Cocok sekali memang. Mobil 3000 cc, turbo, manual, rear wheel drive. Sempurna. Ya. Udah gitu warnanya merah lagi. Ini merahnya merah agak ke orange-an gitu. Nih nama warnanya lupa namanya apa. Menurut kami warna ini tuh lebih bagus daripada warna biru muda M2 yang waktu itu kita tes, yang otomatis. Ini lebih menyala gitu. Karena ini yang manual, ada beberapa perbedaan secara eksterior, yaitu di lampu. Lampunya ada ininya hitam nih, bagian hitamnya, jadi lebih pure karena ini dikatakan namanya purist. Dan velgnya berwarna hitam. Dan itu saja perbedaannya pada yang manual transmission. Kita buka mesin ya. Masih dengan mesin S58, mesin yang sama yang dipakai BMW M3 M4. Kan dengan bodi yang lebih kecil kan luar biasa. 3000 cc, ya turbonya 2. Ini tenaganya 460 horsepower, torsi maksimalnya 550 Nm. Kemudian disalurkan ke roda belakang melalui gearbox 6 speed manual transmission. Ini jadi gini, BMW ini satu-satunya yang manual. Nggak ada lagi BMW yang manual transmission. Ini doang. Nggak ada lagi kan? Iya, nggak ada lagi. Dan ini BMW M satu-satunya juga yang manual pastinya. Luar biasa. Bicara tampang sedikit, ini adalah tampang BMW M2 sama yang manual sama otomatis, tampangnya begini. Yang agak aneh memang pada mobil ini tuh bagian kotak-kotaknya ini agak-agak terlalu mengotak-ngotak. Grillnya juga beda di antara yang lain. Memang M3 M4 itu grillnya aneh ya, ke bawah gitu. Tapi lama-lama jadi enak dilihat. Nah, kalau ini sampai sekarang kami masih belum ada rasa cocok. Ini kayak biasa aja gitu. Yang membedakan grill ini dengan BMW lain itu adalah ini tidak ada bingkainya. Malah jadi kelihatan aneh. Jadi kayak grill biasa terus sebelah tengah gitu loh. Dan kelihatan dari samping, kalau kita lihat dari samping itu ganteng. Ya, ini bagus. Kami memang M2 yang lama tuh kami suka sekali bentuknya. Ini suka aja. Dan panjangnya tuh nggak panjang-panjang amat mobil ini. Ya coupe yang 4580 mm dan wheelbase-nya 2760 mm. Jadi masih fun size gitu. Kalau ngeliat ukuran velgnya, ini velgnya depan ini lebar bannya 275, tebalnya 35, dan velgnya tuh 19 inch. Nah kalau belakangnya, lebarnya itu 285, tebalnya 30, dan velgnya 20 inch. Jadi velgnya belang depan dan belakang. Remnya gede juga, walaupun nggak segede yang depan, tapi ganteng. Kalau belakangnya tuh itu ngotak-ngotak begini itu agak-agak masih agak belum cocok gitu di mata. Nggak ada portal gate, purist ya. Bagasinya lega, di lantai bawahnya nggak bisa dibuka, segitiga pengaman, dah, itu nggak ada.
Tapi kalau ngelihat bentuk keseluruhan mobil ini, kalau dipakein spoiler gede tuh kayaknya keren banget. Spoiler gede, dijaperin. Atapnya memang nggak ada sunroof, tapi ini atap carbon fiber. Jadi titik beratnya lebih rendah. Bodinya tetap bisa didesain untuk diesel juga nih, karena tetap ada lubang untuk AdBlue-nya nih. Tuh. Dalamnya ini bagus sekali, oke? Karena joknya berbeda. Yang Matic itu nggak dapat jok seperti ini, sport seat seperti ini. Ini jok ini sendiri. Kalau misalnya kita punya M2 Matic, kita mau nambah opsional ini, itu harus nambah 485 juta rupiah. 485 juta rupiah. Itu mobil kita digabung di sini, ya lebih sih. Maksudnya itu mahal, luar biasa. Ini jok mahal sekali. Tapi sebelum itu kita duduk belakang dulu. Dengan jok seperti ini ada perbedaan nggak duduk belakangnya? Duduk belakang sini kepalanya mentok, jadi harus miring begini atau agak selonjor selonjor banyak. Tapi secara duduknya sebenarnya not bad sih, nggak buruk-buruk amat. Kepalanya aja mentok. Nah, ini ada akses untuk ke belakang untuk bawa meja setrikaan. Oke, nah ada tarikan dari bagasi tadi nggak? Jadi kedua jok ini bisa dilipat untuk bawa barang banyak. Keganggu ini sih, tapi kan ada kaca belakangnya ya kan. Ada praktis-praktisnya juga. Nah di tengah sini ada tempat naruh handphone atau sesuatu. Terus ini ada semacam armresan. Setiap seatbeltnya ada garis M-nya, biru merah. Lega. Kayaknya lebih kurus deh seatnya. Terus ini belakang joknya ini bagus sekali, carbon fiber. Banyak sekali ke carbon fiberan pada mobil ini. Terus kalau di belakang tuh kita bisa gelitikin langsung, lihat ya. Gitu. Ini juga bisa gelitik. Tapi pada sport seat ini ada yang nggak enak, ya. Saking sportnya, ini pinggir-pinggirnya ini di posisi nyetir kami sendiri itu nggak enak masuknya. Ini langsung ke selangkangan. Ya, ini langsung jadi ada kepoles dikit gitu, ngomong sensor ya. Ini joknya ada tengahnya begini, keren. Tapi jadi agak negatif untuk urusan manual ini, mobil manual ya. BMW itu dari dulu ya, dari zaman kami punya E30 tuh SMA. Koplingnya itu posisinya sejajar lurus dengan setir. Jadi nginjeknya tuh agak ke tengah gini. Memang nggak ada masalah sih. Cuma karena jok ini ada tengahnya begini, aksesoris atau biar paha tuh nggak saling beradu kali ya. Itu jadi kena terus tengahnya tuh. Jadi paha kita kesenggol ini terus, agak kurang nyaman, tapi ya sudahlah. Ganteng ya kan. Nah, kalau kita lihat pedalnya juga, ini manual transmissionnya, dia posisi pedal rem dan koplingnya beda tinggi ya kan. Jadi tinggi kayak tangga, gas, rem, kopling. Dan antara rem dan dinding sini memang ini lega ya. Cuma kalau kami pakai sepatu lari kami yang agak lebar, berpotensi nyangkut seperti ini. Ini kita nyalain dulu. Berisik ya. Tapi knalpotnya nggak terlalu bacot. Ini kopling. Start engine. Oke. Karena biar nyalain AC. Nah, nyala mana nggak bunyi. Oke. Shifternya, di manual, di yang versi manual, dia tuh satu kotak ini berbeda desainnya. Yang ini sama memang, tapi bagian ini kan harusnya puter-puteran khas BMW ini ada di sebelah kiri sini. Di sebelah sini shifternya. Nah kalau ini enggak, diposisikan di belakang dan tombol-tombol lain sudah tidak ada, hilang. Tinggal tombol-tombol ke MM-an ini aja, sama start-stop engine button. Matiin auto start-stop engine yang agak annoying karena selalu aktif posisinya. Parking sensor dan ada rem tangan jari. Jadi ini manual transmission dengan rem tangan jari. Nanti kami ceritakan pada saat nyetirnya. Kebayang nggak tanjakan pakai rem tangan jari? Ada yang pernah nyetir Mercy Boxer manual
di tanjakan. Itu repot sekali. Tuh masukin gigi, rem tangannya itu kan di kaki kiri tuh. Kita ngerem tangan dulu, masukin ini, ngerilisnya itu langsung buah gitu. Jadi lo setengah kopling dulu baru rilis. Nah ini beda ceritanya, makanya nanti pas nyetir kayak nonton video ini sampai habis. Oke, semua carbon fiber. Nah ini layar tengah yang besar ini sebenarnya sudah bisa BMW Connected Drive ya, jadi bisa ada infotainment tambahan di sini. Tapi mobilnya belum bisa dibuka pakai handphone, pakai iPhone. Nah, kalau connected drive yang biasa itu kita bisa buka pakai jam kita, Apple Watch, ngidupin mobilnya bisa tinggal naruh handphone. Ini enggak, ini connected drive aja, tapi nggak bisa buat buka mobilnya mungkin karena ini manual. Nggak ada hubungannya ya kan? Dan kita nggak bisa ngidupin mobil dari jauh karena ini manual, nggak ada hubungannya kan, dia ada sensornya. Gigi berapa juga ada sensornya. Ya anyway gitu. Karena ini BMW M, tentu ini ada ke-MM-an di sini. Ya, vehicle apps. Ada M Drift Analyzer. Jadi driftnya kita bisa dinilai sama mobilnya. Kejagoan kita nyetir ngedrift. Sayang sekali pada video ini tidak kami drift mobil ini. Kami agak nggak tega karena pas ngambil mobil kemarin kilometer baru 29 perak di odometernya. Jadi nggak dulu yang ini. Dan yang pasti ini ngedriftnya jauh lebih enak dibanding sama yang otomatis karena ini manual transmission. Seharusnya begitu ya. Terus ada M Lap Timer. Caution use only on private roads. Jadi dia bisa menggunakan GPS untuk menghitung lap timernya. Nah, ini kalau kita pencet tombol setup di sini, setup, dia akan buka beberapa setup yang bisa kita set pada mobil ini. Jadi engine itu ada Efficient Sport Plus, Gear Shift Assistant. Nah, ini yang tidak ada pada automatic transmission. Hanya ada on dan off. On dan off saja. Ini sebenarnya kalau di GR Yaris itu namanya Intelligent Manual Transmission, IMT. Kalau di sini namanya Gear Shift Assistant. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk rev matching. Jadi pada saat kita nurunin gigi, dia akan ngegas sendiri sesuai RPM yang pas untuk gearboxnya. Jadi itu sebenarnya sama, bukan hampir sama, memang sama fungsinya pada saat kita downshift itu heel and toe. Heel and toe tuh fungsinya itu untuk rev matching. Sasis, suspensinya Comfort Sport, Sport Plus, steering Comfort Sport, steeringnya bisa kita atur ya beratnya, brake-nya juga bisa kita atur Comfort atau Sport. Nah ini ada M Traction Control, hanya bisa pada saat di SC off. Oke, nah ini apa M1, M2 itu sama tombol di setir ini. Ini adalah memori 1, memori 2. Kita pencet memori 1, dia akan pindah ke settingan memori 1. Dan ini sudah ada suara knalpotnya. Nah tuh, M sound. Knalpotnya tiba-tiba suaranya berubah. Jadi rurun, ada rurunnya. Nggak terlalu bacot, tapi rurun. Pas kita nurun gigi juga ada suara tapi halus sekali kalau kedengeran dalam mobilnya. Traction controlnya kita bisa atur. Nah, kami pernah nyoba di Mandalika naik M2 yang otomatis. Traction control ini kami set nomor 9 kalau nggak salah, M traction control. Pantatnya tetap lari. Seru sekali nyetirnya. Nah, M tuh nggak bisa langsung karena ada traction control off, dia 2 kali pencet. Ini di mode yang paling normal. Sampai 4000 rpm aja cukup. Ini di mode M1 kami set knalpotnya on. Suaranya berubah kan. Oke, sekarang di M2. Lebih bulat. Oh, itu ya. Apa karena DSC-nya M2 nya off? MDM. Heran. Sisanya ya standar
BMW masa kini lah. Setir M tentunya dengan carbon fiber. Ada cruise control tapi tidak ada adaptive cruise controlnya. Jadi BMW sepertinya ingin kita, karena ini purist ya, kita ingin kita tuh nyetir terus gitu loh. Tidak ada ininya, sayang sekali. Nah ini untuk kontrol MID dan kawan-kawannya, masuk audio. Nggak ada shifter belakangnya, sennya di sebelah kiri normal, terus ada BC seperti biasa. Dari dulu BMW namanya BC, itu board computer. Joknya ini enak banget loh, duduknya tuh enak sekali, enak, kanan kiri benar-benar dipegang dengan baik. Terus ini kita bisa sempitin lagi tergantung berat badan kita ya, lebar badan kita seberapa, kita bisa sempitin lagi ininya. Terus elektrik berapa gerakan nih, berarti 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 gerakan, 8, 9, 10 sama kempitan ini. Sisanya ini auto day night, yang nggak penting. Yang penting kita coba dulu nyetir, ngambil seat belt mobil 2 pintu. Caranya bukan begini, tapi ke belakang gini, baru diambil. Gitu caranya. Aduh. Oh iya, audionya Harman Kardon, suaranya oke, tapi biasa aja. Nah, shifter. Rasa shiftingnya seperti apa? Ini tuh rasanya kayak naik BMW E36, E30. Kan tuh ada rasa satisfyingnya. Cuma ini kayak lebih di short shiftin, dipendekin lagi gitu. Jadi agak lebih berat masuknya. Cuma lebih firm. Nah, mundurin BMW dari dulu memang ke kiri sini kan, dan kami tidak pernah menikmati rasa dorongnya ini tuh keras, dan rasa kekerasannya itu dari E30 sampai sekarang ini sama berat begini baru masuk mundur. Ada kamera mundur tapi tidak ada kamera 360. Kalau jalan tanpa harus kita nurunin ini, rem tangan dia otomatis rilis, dan tanpa kita harus ngegas, mobilnya ngegas sedikit juga. Jadi kalau macet-macet kaki nggak usah digas. Dari manual di mobil modern, kayaknya terakhir ini ya. Bisa jadi ini terakhir loh BMW ngeluarin mobil manual di Indonesia. Tapi bisa juga tahu-tahu ada MM yang spesial yang akan masuk. Padahal dulu BMW M3, nggak ada M4 ya, M3 yang selalu 2 pintu itu manual loh, nggak ada yang otomatis. Pertama kali ada otomatis itu bukan otomatis biasa, tuh otomatis kayak AMT begitu, di E92 kalau nggak salah ya. Sebelumnya manual semua, BMW nggak percaya sama otomatis. Tapi sekarang otomatis itu bisa lebih kenceng dibandingkan dengan manual. Mau pergi mesin udah bisa lebih kenceng daripada manusia. Nah, sempat jadi dual clutch, yang kemudian yang M3 M4 sekarang itu yang M2 yang otomatis juga itu otomatis biasa loh, terkonverter. Pertama kali kami ambil ini mobil langsung ketemu macet parah, dan itu sampai rumah kaki kiri gemeter. Ini koplingnya nggak enteng, nggak bisa dibilang enteng, tapi dibilang berat banget, seberat mobil kenceng, mobil balap juga enggak. Oh iya, ini kan bisa Apple CarPlay wireless. Handphone itu seharusnya ditaruhnya bukan di sini. Ini nggak ada wireless chargingnya, tapi ada di dalam sini wireless chargingnya diselipin. Mungkin dengan begitu lebih aman, dan karena handphonenya diselipin, handphone lebih terpegang, jadi nggak kabur kemana-mana karena ini mobil kenceng. Itu teorinya. Tetap lewat gang kecil ya, walaupun naik mobil coupe, karena mau nggak mau. Rasanya pengennya suara 2 ini terus, yang knalpot bunyi terus, agak terlalu silent nih standarnya. Nah, ini kita set di M2 ini, suspensi paling keras, segala paling sporty.
kecuali traction control kita tetap aktif. Yang ngeliatin pos tidur kecil gini masih oke. Tapi overall kerasa ini mobil. Cuma kalau ada gerakan yang barengan dua roda seperti naik pos tidur, rasanya empuk. Nah, kami suka BMW ini posisi duduk kan selalu enak ya, selalu bisa di setel pas untuk badan kami. Ini dengan jok racing seperti ini enak banget. Ini mobil tuh rasanya cocok sekali di Mandalika, bukan di gang sempit gini. Tapi nggak sesatisfying BMW kayak E36 anak kami itu. Nggak sesatisfying itu. Kalau BMW yang manual yang non sporty seperti ini, masukin giginya tuh satisfying. Kalau ini agak less satisfying karena mungkin shock shift kali ya, lebih pendek. Udah ngopling terus. Yang kami agak kurang paham ya, teknologi kopling dari masa ke masa kan harusnya sudah berkembang jauh gitu ya. Kenapa kak makin kesini kopling tuh semakin pendek, semakin simple diinjeknya gitu. Dari zaman dulu begitu aja, kopling injek ke dalam, point of contactnya itu tipis, kan pegel nih gini. Ini pedal gas dan rem ya sama nih, semua mobil manual begini di seluruh dunia ya yang ada. Pedal gas dan rem tuh rasanya udah deket banget sama badan, tapi nginjek kopling masih sampai jinjit banget. Ini gara-gara udaranya kotor, begitu gerimis dikit, air yang nempel di bodi mobil langsung kotor. Warna airnya tuh gelap, warna stainnya. Cuma perbandingan gigi 5 gigi 6 tuh tipis aja gitu. Jadi kayaknya di track itu kayak masih bisa pakai gigi 6 gara-gara rasio giginya masih cukup pendek. Terus gemes kalau naik mobil begini, lari segini aja. Sangat gemes. Hujan udah mulai gerimis sih. Tuh udah hujan di sananya. Deras. Ini nggak bagus ini buat tes 100. Traksi ban, rear wheel drive. Nope, not good. Apabila itu terlalu bahaya, kita tidak akan lakukan, ya kan? Ada lagi nggak mobil kencang yang manual sekarang? Nggak ada. Udah tinggal ini. Ini raw sekali rasanya. Jadi inilah rasa mechanical 3000 cc twin turbo, langsung direct ke roda tanpa ada hambatan apa-apa. Kalau yang otomatis itu pada torque converter ada hambatan, ada dragnya. Ini enggak. Inilah rasanya raw sekali rasanya. Ingin sekali rasanya nyoba ini di Mandalika. Kehematannya. Pembeli BMW M2 ketika masih mikir soal kehematan bensinnya, mendingan nggak usah beli M2. Gitu simpelnya. Sebenarnya nggak boros-boros amat, malah kayaknya cenderung lebih irit ini dibandingkan dengan yang otomatis. Cuma udah lah, nggak usah mikirin bensin lah, mobil kenceng. Kenapa review ini nggak sekomplit biasanya? Karena kami sudah pernah mereview BMW M2, itu lebih komplit ya, linknya ada di description di bawah. Kami hanya membahas intinya pada video ini adalah manual transmission. Nggak terlalu spesial amat, ya manual aja. 0-100 lebih pelan, tapi ya ini lebih pure. Ini adalah BMW yang pure, BMW M yang pure, BMW M pure. Gas. Traction control main kan? Kenceng banget. Jadi pas bus masuk, pas pulling turbonya itu ada wheel spin, pure soalnya. Langsung main traction control ya. Ya pokoknya ini 0-100 hasil pengetesan mereka. BMW klaimnya 4,3 detik. Oke. Biasanya kalau kita tes BMW itu lebih kencang daripada klaimnya. Cuma karena ini manual, tergantung siapa yang ngetes juga.
karena nggak tinggal di gaspol gitu, enggak. Dan waktu di otomatiknya, waktu M2 yang otomatis yang kita tes itu 0-100 tanpa launch control. Saya ingin tahu tanpa launch control berapa. Klaimnya 4,1 detik, kalau tanpa launch control 4,5 detik. Biasanya kalau klaimnya 4,1 dengan launch control bisa jadi 3,9 detik atau 4,0 detik. Stabil banget. Direct banget setirnya. Suspensinya juga enak banget. Kami coba di Mandalika ya. Overall mengenai BMW M2 Puris, pure karena manual, cocok sekali untuk Anda real man. Tidak juga menurut kami. Real man sebenarnya itu adalah yang bisa memanfaatkan performa mobilnya tanpa melanggar peraturan dan tanpa mengganggu atau merugikan orang lain. Jadi M2 yang ini memang lebih menyenangkan untuk yang benar-benar penghobi. Lalu lintas Jakarta pakai ini lebih emosi karena kaki bisa besar sebelah. Tapi ini mobil cocok sekali untuk jadi kolektor item. Generasi M2 berikutnya bisa jadi tidak ada yang manual, bisa jadi hybrid, malah bisa jadi listrik. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikutkan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.